Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, maka berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita harapkan tercapai. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi di pertemuan ketiga ini, di pertemuan keempat ini saya akan membahas tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Minggu kemarin sudah dibahas mengenai dasar hukum makanan halal dan baik. Minggu kali ini mengenai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu pengertian bersyukur. Ada yang sudah tahu apa itu bersyukur? Bersyukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian, dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Jadi selain mengucapkan melalui lisan seperti alhamdulillah, kita harus menyadari bahwa itu nikmat dari Allah. Seperti kita sehat. Sehat ini nikmat paling mahal yang kadang kita tidak rasakan. Nikmat sehat ini dirasakan apabila kita dalam keadaan sakit. Maka itu luar biasa. Sehat itu luar biasa, nikmat yang sangat luar biasa. Ketika kita sakit, maka ketemu kalau sehat itu nikmat yang luar biasa. Seperti kita juga bisa bernafas, itu nikmat yang besar juga. Jadi kita harus mensyukuri dalam setiap nikmat. Baik itu mensyukuri dengan melalui lisan atau juga menyadari bahwa itu nikmat Allah dengan melalui hati berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah. Jadi kita harus cinta karena kita sudah diberi nikmat oleh Allah. Kita harus dalam hati ini harus menimbulkan persaksian dan kecintaan kepada Allah. Karena Allah telah memberi nikmat kepada kita. Dan juga melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Jadi seluruh badan ini harus mensyukuri nikmatnya Allah. Seperti kita mematuhi perintah Allah dan taat kepada Allah dan juga menjauhi larangannya. Itu juga termasuk mensyukuri nikmat Allah. Dan juga selanjutnya yaitu hakikat bersyukur. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi manusia itu makhluk yang baik sebaik-baiknya, berbeda dengan hewan. Hewan itu tidak memiliki akal. Sedangkan manusia memiliki akal. Jadi manusia itu makhluk yang paling sempurna daripada makhluk yang lain. Dan diciptakan untuk menyembah hanya kepada Allah. Seraya bersyukur atas hidup untuk mencapai kedudukan yang tertinggi di akhirat kelak. Jadi kita harus bersyukur untuk mendapatkan makom tertinggi nanti di akhirat. Tujuan hidup ini hanya untuk menyembah kepada Allah. Maka dari itu kita harus bersyukur kepada Allah atas
nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya yaitu hadis tentang nikmat Allah dan cara mensyukurinya. Rasulullah SAW bersabda, lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kamu, dan janganlah kamu melihat orang yang di atasmu, maka hal itu lebih baik untuk tidak meremehkan nikmat Allah atasmu. Nah, jadi kesimpulan dari hadis Nabi ini, kita harus memandang yang lebih rendah dari kita. Semisal kita mempunyai sepeda motor, kita harus mensyukuri nikmat Allah. Mengaca kepada orang yang tidak punya sepeda, oh alhamdulillah saya masih punya sepeda, tetangga itu belum punya sepeda. Nah, kita harus gitu. Tidak boleh kita harus mengaca kepada orang yang punya mobil. Ketika kita mengaca kepada orang yang di atas kita, maka kita tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Itulah kesimpulan hadis ini. Kesimpulannya yaitu kita harus mengaca kepada yang lebih rendah daripada kita, agar kita selalu bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Mungkin hanya itu pembahasan pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.